bahwa Tuhanku telah berfirman, irka'li arba'a raka'atin akfika akhirahu. Salatlah untukku di pagi hari 4 rakaat, aku akan cukupkan rizkimu. Wa kama qala Rasulullah aidan, ya. Wa man shalla sittan, siapa yang salat 6 rakaat, kufiya dzalikal yaum, Allah akan cukupkan buat dia rizkinya sepanjang hari-hari. Subhanallah. Kita akan coba ya mengangkat satu kisah. Kalau tempo hari kita belajar tentang ada seorang security yang bisa menempati satu rumah mewah hanya dengan 7 malam dia sholat tahajud. Nah, yang sekarang ini lebih hebat lagi nih. Ada orang bisa bangun rumah mewah dalam tempo ya sebulan 4 biji, bukan cuma 1. 4 biji, 4 rumah mewah dia berhasil bangun hanya dalam tempo 1 bulan, alias seminggu 1. Bagaimana kisahnya? Kita akan lihat setelah yang satu ini. Para santri, para asatiz ya yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberi karunia kita nuntut ilmunya. Ilmu yang harus dipelajari ini salah satu diantaranya ilmu yang begini-gini. Ya. Karena kalau kita pinter cuma pakai otak, gaji kita paling top 5 juta. Paling top ceban 10 juta. Kalau kalian bercita-cita ya pada jadi expert, jadi apa lagi? Tenaga ahli, jadi manajer, jadi direktur. Gaji paling tinggi segitu. 10, 20, 30. Udah kayaknya nggak lebih dah. Kecuali kerja di perusahaan tambang barangkali di apa yang memang besar. Padahal ada cara yang juga nggak pakai sekolah nih. Nggak usah sekolah tinggi. Kalaulah kalian semuanya mau nyantren cukup sampai hari ini selesai. Beneran ini. Nyantrennya cukup sampai hari ini aja. Pulang tapi dipegang nih yang namanya sholat duha 4 rakaat saban hari. Dipegang yang namanya sholat duha 6 rakaat saban hari. Ayo kita liatin. 7, 14, 21 tahun yang akan datang siapa yang lebih hebat. Kita yang megang itu atau mereka yang sekolah sampai ke Jerman. Beneran nih saya ngomong. Tentu lebih hebat lagi kalau kalian semua para santri Darul Quran bercita-cita sekolah setinggi langit, tapi ibadah tetap istiqomah. Oh, itu lebih hebat lagi. Mau di Australia, mau di Belanda, mau di Eropa nanti, ya. Di negara-negara lain di Eropa, mau di nanti di negara Timur Tengah, dibawa nih kebiasaan di Darul Quran. Kalian kan di sini dibiasakan tuh sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat dipakai nih, wah nggak ada lawan tuh. Kemarin ada Habib datang kan, apa dia ngomong. Kalau kalian baca Waqiah saban asar, kalian udah gedenya jadi orang besar, gitu dia bilang. Kalau kalian rajinin baca Waqiah ba'da asar, kalian udah gedenya jadi orang senang, nggak susah lagi nyari dunia, karena dunia udah dibeli sejak dari kecil. Masya Allah. Fi ba'd riwayah baca tengah malam, fi ba'd riwayah baca ba'da salat subuh. Tapi judulnya yang begini ini kan nggak ketalar sama otak, dari mana judulnya. Nggak pakai judul, ikutin aja, ntar juga tahu sendiri. Salah satu yang mendapatkan barokah, ini ada seorang kawan nih. Dia ikut nih di mobil saya. Saya terbiasa nih ngedenger keajaiban. Biasa banget dah. Ada tukang bubur, nggak punya duit. Dia pengen mungkin haji emaknya. Lalu dia melakukan sesuatu. Istiqomah selama 24 bulan. Di bulan yang ke-24, dia dapat hadiah Mercy. Berangkat, pergi haji. Ada orang yang 13 tahun nggak punya anak.
Lalu melakukan satu dua hal bisa punya anak. Biasalah Ustadz, biasa terima apa? SMS keajaiban, testimoni keajaiban, ya, percakapan keajaiban. Biasa. Hari itu Allah kasih kuping ngedenger lagi keajaiban yang lain. Mir, kayaknya tuh ada kawan saya tuh lagi sedih. Coba minggir sebentar, Mir. Pak Jajang mau kemana, anak? Pak Iman ya? Oh bang, pulang Pak. Ayo sini bareng aja, ya. Oh boleh. Oh ya Pak, ngomong-ngomong lagi sibuk apa nih sekarang? Ya biasa aja, pergi kerja, pulang kerja, nggak ada yang aneh. Oh gitu. Kalau Pak Jojo gimana sekarang kegiatannya? Ya alhamdulillah Pak. Sebulan ini saya baru saja ngebangun 4 rumah mewah Pak. Kita tahu nih orang nggak ada tampang punya duit buat bangun rumah, apalagi rumah mewah, apalagi sampai 4. Dia bilang, Ana baru bangun rumah mewah 4 nih bulan ini. Saya mencoba tidak goyang, padahal goyang juga, aneh juga nih. Saya nanya sama dia, maksud ente bangun rumah mewah 4 biji itu dalam 1 bulan? Iya Ustaz, seminggu 1. Oh ya? Yang bener ente. Iya bener. Itu nyatanya begitu. Iseng nih, iseng. Cerita kita tanya, ente punya rumah mewah 4, ya? Kok nggak bawa mobil, nggak punya mobil? Apa dia bilang? Yang aneh beli kan rumah, bukan mobil. Ente bangun buat sendiri apa buat orang lain? Kan biasa tuh ya, jadi subkon, jadi apa gitu, kontraktor. Apa dia bilang? Enggak, buat simpenan aja. Hebat juga. Ketika saya tanya lagi lebih dalam, Ani kurang paham nih, maksudnya bagaimana? Modal ente cuman air wudhu sama sejadah. Maksudnya ente wudhu, ente sholat terus dapat rumah begitu? Dia ketawa. Dia jelaskan satu hadis yang Ustadz juga apal hadisnya, cuman jarang dilakukan. Ada satu hadis yang Ustadz juga hafal, tapi dia yang melakukan, sehingga Ustadz tidak bisa bangun rumah mewah seperti yang dia bangun. Bagaimana cerita tuh hadisnya? Nah, kita coba terusin nanti, ya. Habis ini. Waba'du, ya, singkat cerita, Ustadz dibikin bengong, karena ternyata modal dia bener-bener air wudhu sama sejadah. Modal dia itu, tahu nggak? Apa yang kita lakukan, kan? Yaitu sholat duha. Sholat duha doang. Gila nggak? Bayangin loh, orang bisa punya rumah itu setelah kerja keras berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun, bertahun-tahun. Ini orang cuman sholat duha, seminggu tuh udah bangun rumah, seminggu sholat bangun rumah, seminggu bangun rumah. Nah, kemudian dibacain tuh hadisnya. Kurang lebih nih hadis begini. Siapa yang membiasakan sholat sunat duha 2 rakaat, lam yuktab minal ghafilin. Allah tidak akan catat dia sebagai orang yang lalai. Kita kan manusia sering lalainya ya, lalai sholat malam, lalai sholat berjamaah. Nah, tapi kalau kita sholat duha 2 rakaat dianggap lempeng semua tuh ibadah. Hebat ya. Lam yuktab minal ghafilin, enggak di sebagai orang yang lalai. Wa man shalla arba'an, siapa yang sholatnya 4 rakaat, kataballahu lahu minal abidin. Allah catat dia sebagai hamba-hambanya yang ahli ibadah. Luar biasa ya.
Murah banget. Dan sepanjang pengajian yang pernah kita adain, kita belajar fadilah yang lain kan. Kalau kita sholat sunat duha 2 rakaat rajin, Allah kasih kita apa? Bara'atun minan nar. Bebas dari api neraka. Ya. Di hadis yang lain, kita nanti dapat pintu sendiri di surga, namanya babut duha, pintu duha. Ini pintu nanti manggil kita yang pada rajin sholat duha. Ainal ladzina yuqimuna ad-duha fadkhulu. Masuk. Siapa yang rajin pada sholat duha sini masuk. Hadza babukum, ini pintu kalian semua. Ada lagi kata Rasulullah, ta'dilani 'indallahi bihajjatin wa umratin mutaqabbalatain. Sama setara dengan ibadah haji dan umrah yang makbul, itu sholat duha 2 rakaat. 4 rakaat kata Allahu minal 'abidin, akan dicatat sebagai orang-orang yang ahli ibadah. Wa man shalla sittan, siapa yang salat 6 kufiya dzalikal yaum, dicukupkan rizkinya sepanjang hari. Kalian SMS ke orang tua kalian tuh. SMS tuh. Papa, mama pengen dicukupin gak rizkinya? Sama Allah, kalau pengen dicukupin, ayo. Saya sholat di pondok 6 rakaat. Papa, mama sama sholat 6 rakaat di rumah, di kantor. Insya Allah tuh rezeki pasti udah janjinya Rasulullah, janjinya Allah. Dan tidak ada janji keduanya kecuali sadaqallahu wa rasuluhu. Kecuali benar. Dua, apa tuh 2 tadi? Lam yuktab minal ghafilin. Kalau 4, ya, kutiba minal abidin, atau kataballahu lahu minal abidin. Kalau 6, fi dzalikal yaum. Kalau 8 ada yang tahu? Kutiba minal qanitin. Iya, jemaah tablik apa nih? Emang hadis dia emang. Hadis ini kan hadis fadail. Hadis fadilah amal. Ustadz Ismail pasti hafal yang begini. Jenggot-jenggotnya jenggot jemaah tablik punya ya.